saya ke materi 1 di sini. Langsung ke latar belakang kenapa kita membuat program seperti ini, yaitu kami melihat begitu banyak perusahaan berlomba-lomba membuat web agar konsumen lebih nyaman dan aman membeli segala kebutuhan bahan pangan. Begitu banyak developer yang membuat fitur marketplace seperti Facebook, Instagram, dan bahkan Instagram sekarang menyediakan marketplace juga. Menimbang di keadaan pandemi saat ini dan melihat keadaan perekonomian atau keadaan di lapangan, para peternak menjual ternaknya ke pengepul dengan harga yang jauh di bawah pasaran. Melihat hal itu, maka kami membuat web marketplace ini untuk mempermudah para peternak agar bisa langsung menjual hasil ternak ke konsumen tanpa ada pihak ketiga. Dengan begitu, mereka akan mendapatkan penghasilan yang lebih atau menjual dengan harga sesuai pasar. Melihat dari orang tua kami sendiri yang menjual hasil ternak ke pengepul dengan harga yang murah, dan melihat di lapangan di kota yang para pengepul menjual dengan harga yang lebih tinggi ke konsumen, sehingga kami berharap dengan program yang kami buat bisa meningkatkan sumber daya di daerah dengan adanya penyuluhan ke tiap-tiap daerah agar lebih bisa memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana atau wadah bagi mereka menjual hasil ternaknya. Oke, lanjut untuk berikutnya, yaitu tujuan dari pembuatan web ini. Yang pertama, 1. Agar sumber daya manusia di daerah lebih meningkat. 2. Penjualan hasil ternak dengan harga sesuai pasaran. Meningkatnya perekonomian di daerah. Dan 4. Mempermudah peternak menemukan konsumen yang tidak hanya di daerah sekitar atau pengepul saja. Dan yang terakhir, mempermudah konsumen memilih produk yang akan dibeli langsung terhubung dengan peternaknya. Oke, untuk selanjutnya yaitu use case admin ya. Di sini kita menyediakan fasilitas untuk menjadi admin. Ya, admin yang mengolah akun, membuat username dan password untuk login agar memiliki kendali penuh terhadap produk atau kategori yang akan dijual atau yang dipasarkan di web yang kami buat ini. Dan yang kedua, admin yang dapat berubah profil, alamat, dan nomor telepon yang aktif untuk bisa dihubungi customer atau konsumen. Yang ketiga, admin yang dapat menambah kategori dan produk yang tersedia di halaman web. Dan yang keempat, admin yang punya kendali penuh terhadap ketersediaan kategori dan produk yang akan dijual. Lanjut ke use case konsumen. Di sini kita juga menyediakan layanan untuk para konsumen yang ingin membeli atau melihat-lihat produk-produk yang admin jual di web kita. Konsumen mengunjungi web lalu memilih atau kategori produk yang ingin mereka cari, diarahkan ke produk yang tersedia, lalu diarahkan ke detail produk, lalu diarahkan ke WhatsApp atau nomor penjual untuk melakukan komunikasi pemesanan produk tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya materi nomor 1 ya. Nah, kenalkan nama saya Saiful Wadi. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Rosi Hermawan. Nah, di sini saya akan menjelaskan flowchart dari website kita, di mana ketika kita membuat website atau sebuah program itu kita harus membuat flowchartnya terlebih dahulu agar kita tahu nih diarahkan kemana sih program itu. Nah, langsung saja kita lihat flowchart dari website kita yaitu Badot ya. Nah, di sini ada flowchart untuk user admin ya, di mana user admin itu ada login. Nah, login ini kita harus buat dulu ya terlebih dahulu username sama passwordnya. Nah, ketika kita udah punya username atau password yang sudah dibuatkan oleh admin si website tersebut, nah kita akan bisa langsung login
Nah, kalau kita tidak bisa login, ya kita akan balik lagi atau tetap berada di kolom login, tidak akan pergi ke kolom berikutnya. Nah, ketika sudah login, di sini ada menu home, di mana menu home itu terdiri dari profile, data kategori, data produk, dan keluar. Nah, sedang di profile sendiri di sini ada ini ya, profile. Untuk ubah profile, nah untuk diubah nama profile itu ada nama, email, nomor handphone, username atau password. Nah, ketika sudah dirubah dan sudah berhasil dirubah, dia akan lari ke menu login kembali untuk masuk dengan username atau password yang baru. Nah, selanjutnya di sini ada data kategori. Nah, data kategori ini untuk menambahkan suatu kategori. Nah, di sini kita bisa input kategorinya apa, dan kategorinya juga bisa diedit dan bisa diinput juga. Nah, di sini juga selain bisa mengedit, di sini juga bisa menghapus ya. Jadi ketika kita mau menghapus atau produk itu habis, kita bisa langsung hapus saja. Nah, ketika di sini di data kategori sendiri ada menu di mana yaitu tambah kategori. Fungsinya untuk menambahkan suatu kategori tersebut, dan ada juga edit kategori. Kalau kita malas menambahkan, kita bisa langsung edit aja kategorinya apa, dan kita bisa menghapus dari kategori tersebut. Nah, kalau untuk menambahkan kategori, kita tinggal klik tambah, lalu kita masukkan aja di kolom tambah kategori, lalu kita simpan. Nah, kalau sudah kita simpan, dia akan lari ke menu data kategori dengan hasilnya update. Dan ada edit data kategori, di mana edit data kategori ini tidak jauh beda dengan tambah kategori. Nah, edit kategori ini kita cuma kayak mengedit dari nama si kategori tersebut. Nah, ketika sudah selesai mengedit nama kategori tersebut, dia akan lari ke form data kategori dengan hasil yang update yang kita lakukan pengeditan tadi di data kategori. Nah, setelah edit kategori, di sini ada di hapus kategori ini akan timbul pertanyaan ketika kita ingin menghapus kategori tersebut, apakah kita akan yakin menghapusnya atau tidak. Kalau yakin, tinggal klik saja ya. Jadi dia akan langsung terupdate, dia akan langsung pindah ke form data kategori, dimana dengan hasil yang update dari sebelumnya. Nah, di sini juga ada data produk. Data produk pun tidak beda jauh dengan data kategori. Nah, di data produk sendiri ada tambah data, edit data, dan hapus data. Nggak jauh beda kan ya dari data kategori yang tadi. Dan isinya pun sama, ada tambah data, dimana tambah data itu bisa kita input datanya, entah itu nama si produk, filenya apa, harganya apa. Nah, di sini juga ada edit data. Nah, edit data pun sama, di sini kita bisa input ketika kita mengedit data kan, siapa tahu sewaktu-waktu si produk ini ada promosi atau apa. Nah, di sini pun ada hapus data kategori. Nah, hapus data kategori ini ketika kita ingin menghapus, ini ada timbul pertanyaan di mana kita yakin atau tidak untuk menghapusnya. Ketika kita yakin, kita langsung klik aja ya, dia akan lari ke form data produk. Dan ketika kita klik ya, itu akan lari ke kolom data produk, di mana data produk itu akan terupdate dari sebelumnya. Nah, di sini pun ada menu keluar, di mana menu keluar itu untuk kita keluar dari si halaman website tersebut. Nah, di sini kita langsung lanjut aja. Di sini ada flowchart untuk konsumen, di mana di beranda home konsumen ini ada cari produk dan ada pilih kategori. Ketika kalian ingin mencari sebuah produk, tinggal kalian ketikkan aja produk yang kalian ingin cari, nanti di situ akan langsung muncul produk yang kalian inginkan. Dan di sini juga kalian bisa memilih kategori tergantung dari apa yang kalian ingin cari. Nah, ketika kalian sudah masuk ke produk yang kalian inginkan, kalian tinggal klik aja, di situ langsung muncul deskripsi dari produk tersebut, kelebihan dan kekurangannya apa. Dan ketika kalian ingin memesan si produk itu, tinggal kalian klik icon WhatsApp dan langsung akan terhubung ke WhatsApp. Dan kalau kalian ingin mencari produk kembali, kalian tinggal klik aja produk dan itu akan kembali ke produknya yang awal. Oke, mungkin dari saya cukup sampai di sini aja. Selebihnya nanti akan dijelaskan lagi, akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari rekan saya sebelumnya, dari sini mau menjelaskan webnya itu sendiri ya. Itu berjalannya seperti apa? Kita buka aja. Kita cari localhost. Dari sini, lalu kita cari filenya ditaruh di mana ya? Di folder apa? Kita cari terus langsung kita dari sini lagi. Langsung kita buka misalkan login.php. Nah, ini udah masuk ke layar login ya. Di sini layar loginnya itu ada username sama password. Nah, ini gimana sih cara kita untuk masuk? Dan kebetulan kita sudah membuat adminnya ya. Dan kita membuat admin itu ada di PHP My Admin. Nah, ini ada di PHP My Admin. Kita lihat database-nya, itu untuk nama adminnya itu Tim Hore dan passwordnya itu 1 sampai 6. Kita sudah membuatnya. Kita coba login aja, kita masukin Tim Hore. Passwordnya itu 1 sampai 6. Nah, ini kita sudah masuk ya. Sudah masuk di menu utama untuk si admin. Nah, ini untuk adminnya itu ada beberapa layer lagi. Di sini ada profil, ada data kategori, data produk, dan keluar dari menu utama. Profil ini untuk apa sih? Ini adalah profil si penjual atau admin itu sendiri. Untuk apa? Untuk mengasih tahu atau menginformasikan terhadap konsumen yang mau membeli produk itu atau kategori yang si admin itu jual gitu ya. Sini bisa masukin namanya siapa, atau tokonya itu toko namanya apa, atau misalkan jalannya jalan di mana tokonya, dan nomor yang bisa dihubungi pihak konsumen itu yang mana. Jadi di sini bisa diinput. Nah, setelah itu ada data kategori. Nah, data kategori ini adalah kategori apa saja yang mau si admin itu jual. Gitu ya. Misalkan mereka kategorinya ini misalkan bebek, ayam, entok, sapi, dan lain-lainnya. Gitu ya. Nah, di sini bisa diedit juga atau bisa dihapus untuk kategori itu sendiri. Tinggal klik edit, lalu tinggal ganti. Nah, misalkan bebek udah habis nih stoknya, dia mau ganti kategorinya jadi kambing, itu bisa. Atau dia mau hapus yang tersedia cuma ayam dan entok, itu nggak masalah. Yang ada hapus dari si admin. Tinggal dihapus, nanti otomatis hapus, dan ketika diklik hapus nanti bakal muncul apakah si admin itu yakin mau menghapus si kategori itu sendiri. Nah, kita cancel, lalu kita masuk ke data produk. Data produk ini adalah data yang nanti bakal tampil untuk konsumen. Itu barang apa yang dia jual gitu. Terus deskripsinya itu seperti apa gitu. Misalkan ayamnya umur berapa bulan, atau misalkan dia betina, atau misalkan ayam jago, nanti bakal dimasukin sama si admin gitu ya, deskripsi, harga, dan nama produknya. Misalkan ayam pelung misalkan, atau misalkan ayam petelur gitu ya, itu dia masukin di nama produknya. Lalu dari harganya, terus misalkan deskripsi, misalkan dia mau masukin deskripsi harga, misalkan di atas masih negosiasi bila mana misalkan pembelinya itu lebih dari 10, atau misalkan lebih dari 5, atau dari borongan kayak gitu ya. Di sini juga si admin itu bisa mengedit gitu. Untuk produknya itu misalkan kalau emang sold out nih udah habis ya, misalnya udah nggak ready, dia bisa edit untuk si produknya itu tidak aktif gitu ya. Tinggal dipilih aja biar tidak aktif, lalu di save. Nanti dia bakal otomatis di statusnya itu tidak aktif, jadi nggak bakal muncul di tampilan konsumen nanti ya. Ini ada beberapa untuk produknya, namanya, dan lain sebagainya. Oke, lalu kita coba keluar. Nah, selanjutnya kita coba buka tampilan si konsumen. Nah, kita cari tadi itu kita coba klik index, kita tulis index ya, index.php. Nah, jadi begini teman-teman untuk tampilan webnya untuk konsumen ya. Jadi di sini si customer itu, si konsumen itu bisa mencari misalkan kategori bebek. Nanti yang muncul hanya kategori bebek gitu kan. Di sini dia kelihatan misalkan ada anak bebek atau bebek yang
siap jual, kayak misalkan buat nasi liwet dan lain sebagainya ya. Nah, dia bisa kembali. Di sini juga ada halaman kategori. Kategorinya ada langsung, ada misalkan ada bebek, ayam, entok, sapi atau kambing ya. Nah, di sini produk ini adalah produk unggulan gitu. Ini adalah produk utama yang ada di tampilan. Ini adalah produk terbaru yang si admin itu input gitu kan. Nah, kalau misalkan produk lama itu nggak bakal tampil di sini karena dia misalkan udah menginput produknya itu misalkan lebih dari seminggu atau sebulan masih belum laku, ya itu nggak bakal tampil di sini. Yang bakal tampil di sini itu adalah hanya produk terbaru saja kayak gitu. Dan ketika diklik produk itu akan masuk ke deskripsi. Jadi yang dimana itu akan suatu informasi buat konsumen bahwa nggak hanya gambar di sini itu misalkan dia menjual bebek atau ayam apa, ada deskripsinya seperti yang misalkan dia untuk sebulan yang tadi saya jelasin ya. Dan di sini juga ada yang namanya kontak, dan si konsumen kita sudah permudah. Kenapa kita bilang kita sudah permudah? Karena enaknya web kita ini kita sudah hubungkan dengan via WhatsApp atau sosial media, yang mana sekarang itu zaman pandemi semua serba online gitu. Maka dari itu kami mencoba menghubungkan si customer terhadap penjualnya lewat WhatsApp biar lebih efisien dan lebih mempermudah si konsumen untuk membeli dan lebih jelas gitu kan. Kalau misalkan beliau langsung menanya-nanya ke pihak adminnya misalkan ready stock atau enggaknya segala macam, itu langsung lewat WhatsApp pribadi gitu ya. Di sini tinggal kita klik aja WhatsApp, nah nanti langsung koneksi ke WhatsApp kayak gitu ya, langsung masuk, langsung chat. Nah mungkin untuk penjelasan webnya itu seperti itu ya. Yang tadi saya lanjutin dari rekan-rekan saya yang sebelumnya menjelaskan tentang flowchart, tentang scriptnya seperti apa, atau misalkan style dari web kita itu seperti apa yang harus kita rubah dan apa yang kita masukin. Dan sebelumnya yang dijelaskan sama rekan saya juga tentang tujuan kami membuat web ini dan latar belakangnya itu seperti apa gitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya, dan kemungkinan besar kami akan mengembangkan web kami lebih jauh lagi. Misal akan dihubungkan lebih banyak lagi sosial media kayak mungkin Instagram atau Facebook dan lain sebagainya, atau mungkin bisa lebih mudah untuk diakses dari mobile gitu ya, atau handphone, nggak hanya dari laptop atau dan lain sebagainya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.